Selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 13 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita bersama, kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, menuntun kita dalam memahami firman-Nya. Kita berdoa. Engkau sendiri yang telah memanggil kami dari tengah-tengah kesibukan kami untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu malam hari ini. Berkenanlah ya Tuhan atas bakti kami, puja dan puji kami, semua ini kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan malam hari ini, selaku anak-anak Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasal 2 ayat 10 sampai ayat 18. Firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidupnya. Amin. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkan bersama sebuah tema, misi yang meneguhkan. Pak Panata Me Pamatoto. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata bahwa jarak antara kehidupan dan kematian sangat dekat. Kala itu jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Ibrani 2 ayat 10 sampai 18 yang telah kita baca tadi menyaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kematiannya, ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Begitu kata ayat 14 dan 15 bacaan kita. Tuhan Yesus datang sebagai manusia supaya ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut. Tuhan Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya sehingga ia bisa menyebut manusia sebagai sesamanya dan sebagai saudaranya. Begitu kata ayat 11 sampai 13 pembacaan kita. Karena itulah Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. Bahkan, ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan yang membedakan Yesus adalah ia tidak berdosa. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut dan misi pendamaian antara Allah dengan manusia telah tercapai. Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termaksud kematian karena corona. Sebab Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan ada jaminan bagi kita untuk berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyampaikan pergumulan kita karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah sama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan berdoa syafaat. Mari Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali malam hari ini,
Kami datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan kami juga boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu di bawah tema misi yang meneguhkan. Kami tahu bahwa hidup dan kehidupan kami yang kami jalani di dunia ini adalah misi Tuhan untuk memberitakan kebesaran kasih yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu Tuhan mungkinkan dan mampukan kami selaku anak-anak-Mu menyatakan misi pendamaian-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sukacita, bahagia, umur panjang, kiranya senantiasa jadi milik mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Diberkati rumah tangganya dengan kekudusan, keharmonisan, kerukunan, diberkati rumah tangga mereka, jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Di malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati Bapak Ibu pendeta, penatua, diaken, tata usaha, koster, satpam, dan pengurus OIG di jemaat ini. Diberkati dalam mengangkat tugas dan pelayanannya, sukacita bahagia selalu jadi milik setiap mereka yang mengangkat tugas dan pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pelayanan di sepanjang minggu ini. Ada ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan puncaknya kami akan bersama-sama merayakan Paskah pada tanggal 17. Mohon berkat dari Tuhan buat kami semua, para pelayan-Mu, untuk mempersiapkan diri dan umat-Mu untuk bisa hadir bersekutu bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk setiap kerinduan umat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi, kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan untuk memiliki keturunan, ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan kerinduan ini. Mohon berkat dari Tuhan, dan kiranya kami boleh menikmatinya, mengalaminya, di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap mereka yang masih harus bekerja sepanjang malam hari ini, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala musibah, mara bahaya, kecelakaan. Mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, dan selanjutnya boleh berjumpa dengan hari baru, berjumpa kembali dengan keluarganya, dan bersama istri, suami, dan anak-anaknya dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini. Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 13 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.